Profil OSSY Clara sebagai dalang suaminya yang tewas, hobinya berpetualang. Sosok dan kehidupan Osi Claranita Nanda Triar dicari banyak orang lantaran jadi dalang pembunuhan. Maklum, wanita 32 tahun ini dalang pembunuhan Arif Sriono, suaminya pegawai Toyota. Dalam perjanjian pranikah Osi dan Arif Sriono akan dapat warisan jika suaminya meninggal. Osi Claranita mengambil jalan pintas melibatkan Pandu untuk meminta Rizal Nur sebagai eksekutor pembunuhan. Dari unggahan di media sosialnya, Osi rupanya hobi bertualang di alam, seperti camping dan pergi ke pantai. Ia tak akan meminta keringanan hukuman atas perbuatannya mengotaki pembunuhan suaminya pada Selasa, 16 Januari 2024. Warga menemukan mayat Arif dengan luka di lehernya masih memakai helm di pinggir irigasi Sasak Misran, Dusun Pasir Panjang, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang pada Selasa, 9 Januari 2024. Pembunuhan Arif memang direncanakan dalam 4 kali rapat Osi dengan Pandu dan Rizal di sebuah kosan. Seolah-olah ia tewas karena korban begal. Memang begitulah skenario yang dibuat Osi, Pandu dan Rizal. Sedianya korban dihabisi saat diajak keluar makan tapi saat itu membawa anaknya. Dalam kondisi tangan diborgol, Osi pasrah atas hukuman yang bakal mengancamnya. Ia mengaku menyesal tapi nasi sudah jadi bubur. Polisi lebih dulu menangkap Osi dan Pandu sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Arif. Pengakuan Osi melakukan itu karena dalih tidak dinafkahi, suka dimarahi, ditambah suaminya selingkuh. Belakangan Osi mengaku dirinya yang punya selingkuhan. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadicaksono menjelaskan Osi dimarahi karena ulahnya sendiri. Pelaku suka ngeluyur dan ogah mengurus anak di rumah. Polisi membenarkan perjanjian pranikah antara Arif dan Osi. Harta benda akan jadi milik Arif jika Osi menceraikannya. Ia baru akan mendapat warisan jika Arif meninggal. Status janda mati yang disandang Osi pun secara status sosial beda dengan janda cerai. Osi merencanakan pembunuhan Arif 2 minggu sebelum eksekusi di pinggir irigasi Sasak Misran. Di sini ia meminta Pandu untuk mencari eksekutor. Pandu lalu mengontak Rizal dan berdalih mengajaknya ke Karawang karena punya usaha angkringan. Selama itu Rizal tinggal di kosan pria selingkuhan Osi. Hidupnya sehari-hari ditanggung. Belakangan Osi mengajak Rizal menjadi eksekutor untuk menghabisi nyawa Arif. Rizal sempat menolak karena tujuan awalnya ke Karawang mau ikut kerja angkringan. Tak enak hidupnya ditanggung, Rizal mengiyakan jadi eksekutor karena dikasih upah 1,5 juta rupiah dan motor milik korban. Salah satu alibi yang sudah disiapkan Osi, dirinya berada di Bandung saat Pandu dan Rizal mengeksekusi Arif. Dini hari itu Pandu berboncengan motor dengan Rizal bersiap menghabisi Arif. Pandu mengontak Arif untuk menjemput ke lokasi. Alasannya, motor Arif mogok dan harus disetut oleh Arif. Tak lama Arif datang menjemput Pandu. Rizal membonceng motor Arif sambil menyetut motor Pandu. Tiba di lokasi gelap dan jauh dari warga, Rizal menghabisi Arif. Korban ambruk dan masih bertahan lalu Pandu ikut melukai korban hingga tewas. Skenario Arif dihabisi dan seolah korban begal terpenuhi. Sepekan berlalu polisi mengungkap kasus kematian Arif dan menetapkan Osi dan Pandu tersangka pembunuhan. Penyidik curiga Arif benar-benar korban begal. Bermula ketika polisi meminta izin Osi untuk mengautopsi jasad suaminya itu. Kapolres Karawang menjelaskan saat itu Osi menolak autopsi. Osi sampai menangis berharap autopsi tak polisi lakukan terhadap korban. Osi yang tidak kooperatif, berbelit-belit, semakin membuat polisi curiga. Berdasar pencocokan data hasil olah tempat kejadian perkara dengan keterangan Osi banyak yang tidak sesuai. Polisi meyakini Osi terlibat dalam tewasnya Arif yang semula jadi korban begal. Apalagi sosok pria di dalam 27 rekaman CCTV yang polisi dapatkan, cocok dengan perawakan Pandu. Osi dan Pandu tak bisa berkelit setelah ditunjukkan barang bukti yang polisi miliki. Tak lama polisi menangkap Rizal di luar kota dan terpaksa menembaknya karena melawan. Ketiga pelaku disangka karena melanggar pasal 340 KUHP Yungto pasal 56 dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP Jo pasal 56 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Kalau dari atas rambut gue kelihatan tipis nggak sih? Tipis. Sebelum TKP tanggal 9 Januari sudah terjadi perencanaan antara OC istri korban
dengan PD, adik ipar korban, dengan salah satu ada rekannya yang menjadi eksekutor yang saat ini masih dalam pengejaran. Tengah dan. Oke, tahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.